kembali dalam kegiatan Night Call di hari ini, Senin 4 April 2022, bersama dengan saya, Pendeta Agus Indro Sasmito. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi nama ya Tuhan. Saat ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu untuk bersama-sama menghayati kebenaran firman. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon kepada-Mu, berkati dan urapi kami dengan kuasa Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman. Firman ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan sabda bina umat pada hari ini, perikop Alkitab kita terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan menyatakan demikian. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darat dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, perikop kita pada hari ini merupakan bagian dari ungkapan atau nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk ketika melihat kehidupan sosial, di mana dalam kehidupan pada saat itu terjadi banyak penindasan dilakukan oleh kelompok orang Kasdim. Dalam situasi dan kondisi itu, Nabi Habakuk menyampaikan keluhannya kepada Tuhan dan disampaikan bahwa bagi para penindas atau para pelaku kejahatan itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Beberapa hal yang menjadi penekanan dalam perikop pasal 2 dari mulai ayat 6 sampai 19 memang disebutkan banyak hal atau peringatan-peringatan bagi orang-orang yang melakukan penindasan atau berbuat ketidakadilan. Nah, salah satu yang menjadi penekanan di dalam perikop bacaan kita di ayat 12 adalah tentang celakalah orang yang mendirikan kota di atas darat dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Nah, ini menjadi penekanan dalam perikop bacaan kita karena Habakuk melihat bahwa ketika dalam kehidupan didasarkan kepada kejahatan, didasarkan kepada ketidakadilan, maka segala sesuatu itu akan menjadi sia-sia. Semuanya akan berakhir dengan tidak baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pada saat ini pun kita boleh melihat dan menyaksikan di dalam berbagai media, televisi, ataupun media sosial, bagaimana tindakan kejahatan, tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhannya dengan cara yang tidak baik. Apakah itu dengan cara melakukan kejahatan, apakah itu dengan cara melakukan pembunuhan, apakah itu dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di satu sisi kita bisa melihat bahwa memang mungkin ini sebuah kebutuhan yang mendesak, sehingga mereka mau tidak mau harus melakukan seperti itu. Nah, tetapi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sebagai orang yang percaya, kita umat
pilihan Tuhan sebagai orang yang sudah dikuduskan dan diselamatkan oleh Tuhan melalui karya kematian dan kebangkitan Tuhan, kita mau diingatkan dan disadarkan bahwa setiap manusia memang memiliki kebutuhan. Setiap manusia memang memiliki apa yang menjadi sesuatu untuk memenuhi hidupnya. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu untuk mendapatkan semuanya itu adalah dengan cara yang baik dan benar. Tidak dengan cara berbuat dengan melakukan kejahatan, bahkan berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa segala sesuatu sumber berkat kita itu datangnya hanya daripada Tuhan. Kita tidak bisa melakukan untuk memenuhi kebutuhan kita dengan cara berbuat dosa, dengan cara berbuat tidak baik. Karena itu sekalipun mendapatkan tidak akan menjadi berkat, tidak akan menjadi sukacita, tidak akan menjadi damai sejahtera. Ketika dalam perjalanan di jalan raya begitu ya, biasanya kita menjumpai tulisan-tulisan atau tagline tentang setetes embun tetapi bening. Artinya bahwa orang-orang yang bekerja keras, bekerja dengan sepenuh hati, sekalipun hasilnya itu mungkin sedikit, tetapi ketika itu dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, maka itu pasti mendatangkan berkat dari Tuhan. Karena itu, saudara, kembali kita mau diingatkan untuk melihat bahwa hidup kita sepenuhnya hanya bergantung kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan sajalah yang menjadi sumber berkat kita. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita diajarkan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Atau aku mengingatkan kita, hati-hatilah dan waspadalah karena orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang melakukan ketidakadilan, bahkan orang-orang yang bertindak untuk menumpahkan darah, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan senantiasa melihat umatnya. Karena itu, biarlah kita semakin dikuatkan di dalam iman kita untuk terus melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan, sekaligus mempercayai bahwa sumber berkat kita semuanya adalah dari Tuhan. Keselamatan kita adalah dari Tuhan. Maka kita diajarkan untuk terus tetap melakukan yang baik dan yang benar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat GBIB yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu sejenak. Mari kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu ketika kembali kami diingatkan tentang kebenaran firman-Mu untuk melihat segala sesuatu dalam kehidupan kami datangnya hanya daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu kami hanya boleh bergantung dan berserah hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu boleh terus tetap melakukan segala usaha, upaya, pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, untuk memenuhi kehidupan kami, hanya dengan berdasarkan perintah dan kehendak Tuhan saja. Sehingga segala sesuatu yang kami peroleh semuanya tetap menjadi berkat dan sukacita di dalam kehidupan kami maupun juga kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari dari pagi sampai dengan saat ini. Kami juga percaya semuanya hanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami beristirahat malam, kembali kami tetap disadarkan tentang siapa diri kami, sehingga kami hanya boleh terus tetap berdoa, terus bermohon, tetap berserah hanya kepada-Mu. Kami terus tetap juga berdoa dan bermohon kepada Tuhan untuk kehidupan bangsa negara kami, untuk kehidupan perdamaian seluruh dunia, untuk kehidupan gereja-gereja-Mu, termasuk di dalamnya adalah gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkati seluruh gerak pelayanan, persekutuan, kesaksian yang ada Tuhan, sehingga melalui gereja-Mu ini nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa
bagi fungsionaris Majelis Sinode yang ke-21 saat ini, bersama dengan unit misioner yang ada di dalamnya. Biarlah semuanya memiliki sifat atau sikap yang mau senantiasa melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga nama Tuhan saja yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tetap berkati saudara-saudara kekasih kami ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan yang daripada Tuhan. Bagi setiap kami, seluruh warga jemaat GPIB ataupun juga simpatisan ataupun siapapun yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan tayangan morning call ataupun night call terlebih di malam hari ini, Tuhan juga yang memberkati setiap hidup dan kehidupan kami. Biarlah kiranya setiap perilaku kehidupan kami, seluruh segala hal yang menjadi pekerjaan kami dan usaha kami, semuanya juga tetap mendasarkan kepada kebenaran firman. Jauhkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk berbuat tidak baik, untuk berbuat jahat, untuk berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami percaya hanya Tuhan sajalah yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kami. Dan oleh karena Tuhan, sebentar kami akan beristirahat malam, Tuhan juga berkati kami, sertai malam kami, dan biarlah Tuhan terus yang menuntun dan memelihara kami, sehingga esok hari kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Bagi kami yang terus bergumul dalam kehidupan kami, bagi yang sakit kami mohon Tuhan juga jamah sembuhkan dan pulihkan kami. Bagi yang berduka cita, kami mohon Tuhan hiburkan dan kuatkan kami. Yang saat ini sedang bersuka cita, biarlah Tuhan juga yang melimpahkan kebaikan dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Bagi kami yang terus bergumul dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, kami juga bertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Ini doa kami, ini permohonan kami dan ungkapan syukur kami Tuhan. Segala sesuatu yang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan menyatakan yang terbaik dan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kami sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat PBB yang dikasih Tuhan, demikian night call kita di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati, dan salam sejahtera bagi kita semua.